Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di saat ini kita akan bersama-sama menerima penjelasan tema Pekan Pendidikan Kristen di tahun ini, atau disingkat dengan Pepenkris tahun 2023. Namun sebelum kita akan bersama menerima penjelasan tema Pepenkris tahun 2023, mari kita bersama menyiapkan hati dan pikiran kita melalui doa kami hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, dengan penuh kerendahan hati kami kembali datang ke hadirat. Terlebih atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, atas segala kasih kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih juga karena sampai dengan saat ini kami tetap Tuhan bimbing dalam kehidupan kami. Kembali di dalam kesempatan hidup ini kami memohon pertolongan Tuhan. Terlebih dalam kami akan menerima penjelasan tema Pekan Pendidikan Kristen atau Pepenkris di tahun 2023 ini. Tuhan kiranya akan membuka hati dan pikiran kami, meneranginya dengan roh Tuhan, dan memampukan kami untuk mengerti, sehingga di dalam kami menghayati Pekan Pendidikan Kristen hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hamba Tuhan yang terbatas ini yang Tuhan pakai juga kiranya Tuhan yang memperlengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Pekan Pendidikan Kristen atau Pepenkris di tahun 2023 ini dengan tema Menebar Damai di Tengah Kontestasi. Menebar damai di tengah kontestasi. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentu di dalam dunia ini, secara khusus di dalam kehidupan kita, tentu tidak dapat lepas dari yang namanya konflik. Maka kemudian ada yang disebut dengan resolusi konflik untuk penyelesaiannya. Tujuan utama dari resolusi konflik adalah agar tercipta sebuah perdamaian. Ya, tujuan utama dari resolusi konflik adalah agar terciptanya sebuah perdamaian. Karena tadi ada konflik itu tadi. Dan tentu pada dasarnya kita semua saya kira setuju, pada dasarnya tidak ada satu manusia pun di dunia ini, Bapak Ibu Saudara dan saya atau bahkan semua orang di dunia ini yang ingin terlibat di dalam sebuah konflik secara terus-menerus. Karena pasti semua manusia, setiap orang pasti menginginkan agar tercipta atau merasakan yang namanya apa? Perdamaian itu tadi. Perdamaian itu tadi. Dilansir dari sebuah buku berjudul Kajian Konflik dan Perdamaian, karya Anak Agung dan Nabila Saban. Perdamaian adalah suatu kondisi di mana masyarakat bisa hidup secara berdampingan, meskipun masyarakat tersebut mempunyai perbedaan. Meskipun masyarakat tersebut mempunyai perbedaan. Saya ulangi. Menurut buku Kajian Konflik dan Perdamaian karya Anak Agung dan Nabila Saban, di sana disebutkan bahwa perdamaian adalah suatu kondisi di mana masyarakat bisa hidup secara berdampingan, meskipun masyarakat tersebut mempunyai perbedaan. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep perdamaian,
Ternyata ada satu tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari kontribusi pemikiran studi perdamaian dan konflik, yaitu tokoh yang bernama Johann Galtung. Johann Galtung. Dalam sebuah artikel jurnal yang berjudul Memahami Studi Perdamaian sebagai bagian dari ilmu hubungan internasional, karya M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, dijelaskan bahwa menurut Johann Galtung, kondisi damai adalah sebuah kondisi tanpa kekerasan yang bukan hanya bersifat personal atau langsung, namun juga dapat bersifat struktural atau tidak langsung. Jadi ternyata dalam hal ini kondisi damai adalah kondisi tanpa kekerasan yang tidak hanya berbicara tentang personal namun juga bersifat struktural. Tidak hanya sebatas langsung tapi juga tidak langsung. Selain itu, Johann Galtung juga menjelaskan bahwa kondisi damai adalah kondisi tanpa kekerasan dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Saya kira di sini kita bisa memahami bahwa kondisi damai adalah kondisi yang diharapkan oleh banyak orang. Dan itu juga yang kita harapkan terjadi. Kondisi damai atau perdamaian itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia. Kita pasti sering menaikkan doa-doa kita agar Indonesia semakin damai. Ada sebuah pujian, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya atau pernah melakukannya, yang berjudul Doa Buat Damai di Indonesia. Yang demikian lagunya. Boleh kita memujikan bersama-sama. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Kita pujikan sekali lagi. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai.
sebuah pujian yang begitu luar biasa yang mengatakan bagaimana kita berdoa agar Indonesia selalu dilanda atau diliputi dengan kedamaian. Kita selalu berharap bahwa di Indonesia selalu ada ataupun dilingkupi dengan kedamaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, namun kemudian bagaimana kita menghayati tentang kedamaian yang ada di Indonesia terkait dengan yang namanya sebuah kontestasi atau persaingan. Karena mungkin waktu-waktu ini kita sudah mulai merasakan suasana hangat pemilu 2024. Walaupun mungkin proses pemungutan suara masih akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Namun ternyata suasana hangat tersebut mulai terasa. Ya, walaupun mungkin baru sebatas siapa nanti yang kira-kira akan ikut dalam ajang tersebut. Pemilu, kita perlu mengingat bahwa pemilu adalah sebuah tata cara demokrasi untuk memilih para pemimpin bangsa. Dan tata cara tersebut dapat berbentuk kontestasi politik antar partai politik. Karena tujuannya memang adalah pergantian kekuasaan secara legal atau resmi dan damai. Jadi dalam hal ini kontestasi adalah merupakan sebuah persaingan, atau dalam konteks pemilu kontestasi politik merupakan sebuah persaingan antar peserta pemilu untuk mendapatkan kekuasaan politik. Dan dalam kontestasi atau persaingan tersebut, kelompok atau individu dipersilahkan untuk bersaing secara legal resmi untuk memenangkan dukungan publik. Guna apa? Dapat meraih kekuasaan politik, ya biasanya dengan menawarkan janji, program, atau wacana. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, kontestasi politik atau persaingan politik merupakan bagian yang penting dari proses demokrasi untuk mewujudkan kebaikan bersama. Namun kita perlu garis bawahi dalam bagian ini. Namun bila itu dilakukan dengan tidak sehat, kontestasi atau persaingan itu dilakukan dengan tidak sehat, yaitu bisa saja menimbulkan konflik sosial sehingga malah merusak relasi antar individu. Kalau kontestasi atau persaingan, dalam hal ini kontestasi politik atau persaingan politik ini dilakukan atau dijalani dengan tidak sehat, yaitu malah sekali lagi dapat menimbulkan konflik sosial sehingga apa? Merusak relasi antar personal. Maka dari itu saat ini penting bagi setiap elemen masyarakat, termasuk gereja, sekolah Kristen, bahkan keluarga Kristen. Untuk apa? Untuk ikut serta mewujudkan situasi yang kondusif sehingga kontestasi atau persaingan tersebut dapat berlangsung secara sehat dan damai. Jadi ternyata kembali kepada kita. Secara khusus kita sebagai gereja, sekolah-sekolah Kristen, bahkan keluarga kita masing-masing, apakah kita mendukung agar persaingan atau kontestasi politik itu berjalan dengan damai, sehat, lancar, legal, resmi? Kita lihat apa dan bagaimana kontestasi yang sehat dan tidak sehat. Tentu dalam hal ini dalam konteks pemilu 2024 nanti. Paling tidak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ada 5 hal. 5 hal terkait dengan kontestasi yang sehat dan tidak sehat. Yang pertama,
kontestasi yang sehat adalah pencalonan yang transparan, yang terbuka dan terbuka. Yang pertama, kontestasi yang sehat tentu mengedepankan pencalonan yang transparan dan terbuka. Maksudnya adalah setiap calon yang nanti diusung atau berpartisipasi dalam pemilu tentu harus didukung oleh partai politik yang terdaftar resmi. Namun sebaliknya, kontestasi yang tak sehat, pencalonan tidak transparan. Ada kemudian nama-nama calon-calon yang didaftarkan oleh partai atau mungkin peserta yang tidak memenuhi syarat, oleh calon peserta yang tidak memenuhi syarat. Jadi yang pertama adalah kontestasi yang sehat, pencalonan transparan dan terbuka. Yang tidak sehat, ya pencalonan tidak transparan. Lalu yang kedua, kontestasi yang sehat adalah partisipasi pemilih secara aktif. Di mana dalam hal ini memiliki makna bahwa para pemilih harus memiliki hak independen. Mereka tidak bisa diintervensi, mereka tidak bisa diintimidasi oleh pihak lain yang merugikan. Namun kontestasi yang tidak sehat, adanya hal-hal yang kemudian mempengaruhi seseorang untuk menentukan keputusan pilihan mereka karena ada intimidasi mungkin atau apapun. Lalu yang ketiga, kontestasi yang sehat adalah memberikan ruang kepada media yang bebas dan independen. Media yang bebas dan independen. Media yang bebas dan independen adalah media ataupun sarana yang menjamin bahwa informasi yang disampaikan terkait dengan pemilu tidak didominasi oleh pihak tertentu. Sebaliknya, kontestasi yang tidak sehat adalah informasi yang tidak akurat atau tendensius yang lebih condong pada pihak tertentu. Lalu yang keempat, kontestasi yang sehat adalah dengan adanya penanganan konflik secara efektif agar permasalahan itu tidak berlarut-larut. Sebaliknya, kontestasi yang atau persaingan yang tidak sehat adalah adanya konflik yang tidak tertangani sehingga berpotensi masalahnya itu semakin meluas dan bahkan sampai mengancam stabilitas masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, kontestasi yang sehat adalah adanya pengawasan dan pengendalian yang baik. Tentu yang namanya pengawas di sini harus independen, bertugasnya secara independen. Namun kontestasi yang tidak sehat adalah pengawasan dan pengendalian yang lemah, yang malah kemudian diatur atau disetir oleh pihak lain. Nah, paling tidak 5 hal itu yang menunjukkan bahwa ternyata ada kontestasi yang sehat dan kemudian ada kontestasi yang tidak sehat. Kontestasi yang sehat adalah persaingan atau kontestasi atau persaingan yang diharapkan dapat terjadi transparan, independen, jelas, tidak ada intimidasi, pengawasan jelas dan yang lain sebagainya. Namun sebaliknya, kontestasi yang tidak sehat adalah sebuah kontestasi atau persaingan yang lebih mengutamakan pihak-pihak tertentu hanya untuk kebaikan golongan atau pihak tertentu, bukan untuk kebaikan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan di dalam pendidikan perdamaian di dalam Kristen. Karena tadi tema Pekan Pendidikan Kristen adalah menebar damai di tengah kontestasi. Sekarang bagaimana kita memahami pendidikan perdamaian secara khusus di dalam iman Kristen? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai memiliki arti tentram, tenang, dan keadaan tidak bermusuhan. Jadi kata perdamaian dapat berarti penghentian permusuhan atau perselisihan dan hal-hal yang berkaitan dengan kedamaian, damai, berdamai. Nah, sekarang bagaimana pendidikan perdamaian dalam konteks Kristen?
Karena kita tahu yang namanya pendidikan perdamaian dalam konteks iman Kristen adalah bukan hal yang baru. Karena kita tahu ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ya, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya di dunia ini, Dia, Yesus, sudah mengajarkan perdamaian kepada setiap murid-muridnya. Bahkan apa? Tuhan Yesus sendiri menekankan pentingnya berdamai dengan siapa? Dengan Allah dan sesama. Pentingnya berdamai dengan Allah dan sesama. Di mana ketika seseorang mengasihi Allah, kita tentu masih ingat, maka orang tersebut haruslah juga mengaplikasikan kasihnya itu kepada sesama manusia. Sebab tidak mungkin seseorang kemudian di satu sisi mengasihi Allah, namun ternyata di sisi yang lain kemudian membenci saudaranya. Begitupun sebaliknya. Karena ternyata hubungan tersebut, hubungannya dengan Allah secara vertikal dan hubungannya dengan manusia secara horizontal, ternyata harus berjalan secara seimbang. Karena kita tahu setiap orang Kristen diajarkan untuk selalu mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya manusia. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, Bapak Ibu dan Saudara-saudari bisa baca dengan lebih jelas. Serta kita juga dituntut akan menjadi agen-agen pembawa damai dan berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pendidikan perdamaian di Indonesia sebenarnya dapat terlaksana apabila semua kalangan ikut terlibat di dalamnya tanpa terkecuali para pemimpin agama dan pemimpin bangsa. Karena seharusnya ini yang namanya para pemimpin ini adalah menjadi agen-agen pembawa damai, bukan malah menjadi seorang provokator. Dan jika hal itu terjadi, apa yang dicita-citakan, yaitu yang namanya perdamaian, pasti dapat tercapai. Sehingga yang namanya insiden-insiden konflik yang muncul, terlebih dalam konteks persaingan politik, tidak akan terulang kembali seperti hal-hal yang sudah terjadi pada waktu-waktu yang lalu. Terlebih bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan kebencian, tapi sebaliknya, Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan cinta damai kepada setiap umat-Nya. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk tidak membalas orang yang berbuat jahat kepada setiap kita. Sekarang bagaimana peran kita? Peran kita sebagai orang Kristen atau peran kita sebagai komunitas Kristen? Roma pasal 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18 menyatakan demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya ulangi, Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini jelas, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, menandaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan sesama. Agar kita itu memiliki kehidupan yang damai dengan sesama manusia. Tentu dalam hal ini, dalam konteks politik, ayat tersebut bermakna bahwa komunitas Kristen semestinya berusaha berperan dalam mempromosikan perdamaian dan persatuan di tengah-tengah perbedaan atau kontestasi atau persaingan politik yang sedang berlangsung. Maka dari itu komunitas Kristen harus menolak kontestasi atau persaingan politik yang tidak sehat. Bisa mempromosikannya dengan dialog, kerjasama atau upaya-upaya lain.
untuk menciptakan kontestasi atau persaingan yang sehat dan damai. Selain itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, ayat tersebut dari Roma 12 ayatnya yang ke-18 juga bermakna bahwa setiap orang Kristen memiliki tanggung jawab mewujudkan hidup damai dengan semua orang. Karena itu, setiap orang Kristen, setiap kita harus berusaha hidup damai dengan sesama, meski berbeda pandangan dan pilihan politiknya. Ada beberapa metode dalam rangka menebar damai di tengah kontestasi atau persaingan ini. Yang pertama adalah dialog. Daniel Miglior berpendapat bahwa ketika orang Kristen dan orang-orang dari agama lain harus menghormati iman masing-masing dengan serius, maka mereka pun harus mau membuka diri terhadap agama lainnya dengan cara membuka diri melalui dialog. Jangan hanya eksklusif, tertutup, hanya mau tahu atau hanya mau hidup di dalam lingkungannya masing-masing tanpa peduli dengan orang lain, tanpa mau menerima pihak lain. Perlu adanya komunikasi, perlu adanya sebuah dialog antara satu pihak dengan pihak yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain agar terjadi sebuah kebersamaan. Dan di sini komunitas Kristen diharapkan dapat memfasilitasi dialog atau diskusi antar kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan pandangan dan pilihan politik. Lalu metode yang kedua adalah dengan bertoleransi. Istilah yang tidak asing bagi kita. Kita tahu bahwa yang namanya toleransi merupakan sikap penerimaan terhadap perbedaan, baik itu bahasa, suku, juga termasuk agama. Dan toleransi memerlukan dialog untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan perbedaan. Dan kita sebagai komunitas Kristen dapat mengajarkan bahkan mempraktikkan toleransi dan saling menghormati melalui tindakan nyata yang konsisten dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Lalu yang ketiga adalah dengan apa? Gotong royong. Istilah gotong royong adalah istilah asli Indonesia. Dan gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Dan itu tidak hanya sebatas kegiatan di masyarakat perkotaan ataupun pedesaan, karena itu sudah menjadi budaya. Dan budaya gotong royong itu dilandasi dengan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain, tidak bisa sendiri. Dan dalam hal ini komunitas Kristen perlu melihat dengan bergotong royong dengan masyarakat sekitar dalam membangun lingkungannya misal. Nah, mengingat bahwa ternyata di tengah-tengah kontestasi atau persaingan yang ada dalam kehidupan, khususnya kontestasi atau persaingan politik yang ada, maka seperti tadi di awal saya sampaikan, Pekan Pendidikan Kristen tahun 2023 atau Pepenkris tahun 2023 dengan terang tema menebar damai di tengah kontestasi. Karena dengan tema itu kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya pendidikan dalam keluarga, gereja, sekolah, bahkan di ruang publik. Untuk apa? Menghadapi suasana kontestasi atau persaingan politik agar tetap membawa damai. Yang kedua, kita juga diajak untuk berupaya dengan sungguh-sungguh menebarkan budaya damai. Menebarkan budaya damai berarti budaya itu bukan hanya dilakukan 1 kali 2 kali, tapi sudah meresap, membudaya. Tidak perlu diperintah, namun membawa damai itu dapat dilakukan oleh setiap kita secara khusus orang-orang Kristen, sehingga terwujud perdamaian dengan semua orang.
Pekan Pendidikan Kristen atau Pepenkris tahun ini akan diawali dengan ibadah pembukaan Pepenkris pada Minggu 3 September 2023 di seluruh tempat ibadah di GKJ Sukoharjo. Demikian pula akan ditutup dalam ibadah penutupan Pepenkris pada Minggu 10 September 2023. Dan di tengah-tengah pekan tersebut juga akan dilaksanakan persekutuan doa Pepenkris pada hari Senin 4 September 2023 pukul 5 sore di Gereja Induk, dan untuk pepantan serta kelompok bisa silahkan menyesuaikan. Maka dari itu, selamat memasuki Pekan Pendidikan Kristen tahun 2023. Mari kita berperan aktif di dalam menebar damai dan berkontribusi positif dalam mewujudkan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya kontestasi atau persaingan yang sehat dan damai. Dalam hal apapun, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan yang memampukan kita untuk semakin mengerti dan memampukan kita agar semua dalam menghayati Pepenkris ini hanya seturut dengan kehendak. Mari kita bersama berdoa, kami hantar. Bapa kami di surga, terima kasih karena saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk menerima penjelasan tema Pekan Pendidikan Kristen di tahun 2023. Menebar damai di tengah kontestasi. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi agen-agen pembawa damai di tengah persaingan-persaingan yang ada di kehidupan kami, secara khusus persaingan-persaingan politik yang bisa saja membawa konflik di tengah-tengah kehidupan bersama. Mampukan kami sebagai orang percaya menjadi agen-agen pembawa damai seperti halnya Kristus yang membawa damai ke tengah-tengah dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, dan Pekan Pendidikan Kristen dengan segala kegiatannya juga Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan lancar. Di GKJ Sukoharjo dengan segala programnya juga Tuhan yang menyertai. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan kami kembali berserah kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, dan kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan selamat memasuki Pekan Pendidikan Kristen tahun 2023. Tuhan memberkati.